berawal dari tahun 90-an. Ya. Jadi tempat ini suatu desa, tapi sekarang sudah berubah menjadi kota wisata. Walau dari masa lalu pun tempat ini juga menjadi tujuan wisata ya. Tapi sekarang jauh lebih ramai dan statusnya juga sudah berubah. Di desa ini mempunyai 2 makam. Ya, jadi desa ini punya 2 makam. Yang satu khusus untuk satu desa ini, tetapi tidak jauh dari tempat ini, dari tempat desa tersebut. Ke timur sedikit sekitar 2 km ada makam lagi. Tetapi digabung dengan yang makam kedua ini diperuntukkan digabung dengan beberapa desa di sekitarnya. Kalau tidak salah ada 2 desa di situ. Sebelum desa satunya membuat makam baru lagi di atas begitu. Awal 90-an itu ada suatu kisah yang akhirnya hingga satu desa ini ada yang bergantian jaga ya di makam yang kedua ini. Karena makam yang kedua ini adalah jalur keluar dari desa tersebut. Karena desa ini punya 2 jalur ya. Jalur masuk begini satu arah, keluar ada makam tersebut. Jadi dari perbatasan desa satu ini sampai dijaga kalau malam, dan hampir 90% tidak berani keluar jika malam. Kejadian waktu itu ya, karena ada kejadian ini. Apa kejadian itu? Yaitu ada hampir banyak orang menyaksikan suatu kejadian bahwa ada suatu makam ya, makam yang baru digali ya, dan ditempati oleh seseorang, oleh yang bersangkutan, itu diambil oleh sesosok yang diduga adalah harimau. Karena masih baru kan. Jadi kenapa saya tidak menyebutkan spesifiknya, karena ini bersangkutan dengan orang kan, akhirnya tidak enak sekali. Jadi yang bersangkutan ini diceritakan oleh warga yang hingga sampai dijaga itu mayatnya diambil oleh harimau tersebut, diseret ke atas ke hutan yang ada di sebelah desa tersebut. Karena waktu itu di sebelah desa tersebut adalah juga hutan belantara yang begitu sangat lebat ya, berbeda dengan sekarang 30 tahun kemudian. Jadi pada kejadian itu orang desa berpikiran bahwa itu adalah sesuatu yang gaib kan, ada sesuatu yang berhubungan dengan ya hal-hal gitu ya. Tapi kalau kita cerna sedemikian rupa, saya pikir itu adalah harimau beneran. Tetapi pola hidupnya ini berubah. Karena pertama, tidak mampu untuk mencari buruan. Ya. Dan yang kedua, mereka ini beraktivitas saat malam. Kejadian ini tidak kita dengar di satu desa ini saja, tetapi ada di beberapa desa lainnya. Dengan motif yang hampir sama, dan diperlakukan oleh masyarakat itu juga hampir sama. Diperlakukan seperti ini adalah orang yang bertindak ini, itu, dan lain-lain, akhirnya diambil oleh yang gaib kayak gitu ya waktu itu. Tapi kalau kita analogikan lagi, memang benar ini adalah harimau yang beneran, makhluk hidup yang beneran, tetapi pola hidupnya ini berubah. Mereka beraktivitas malam, dan karena tidak menemukan
tidak menemukan mangsa, akhirnya mereka ini, jadi maaf, mencari makanan di makam-makam baru tersebut. Itu adalah tahun 90, yang statusnya bahwa harimau itu sudah dinyatakan punah. Tetapi ada kejadian itu. Jadi kita perlu mempelajari lagi kejadian ini, kita pelajari lagi di suatu tempat itu, di mana letaknya, di mana hutannya, dan kalau saat kita datangi hari ini, walaupun sudah berubah ya, status tempatnya sudah berubah, keramaian sudah berubah kan gitu, tetapi kalau hutannya itu memang benar masih ada dan terhubung jauh ke atas menjadi hutan belantara yang kalau dilogikakan lagi memang masih bisa untuk bertahan hidup. Tetapi ya itu udah 30 tahun lebih yang lalu. Jadi kita mempelajarinya pun kita tergugah itu kan baru-baru ini. Apa benar kan gitu? Kita pelajari juga terlalu jauh, 30 tahun lebih. Tetapi kalau kesaksian masyarakat, bukan kesaksian aja, kita mendengar waktu itu, mendengar sendiri bahwa sampai kita itu nggak berani keluar, nggak berani apa-apa kan gitu, gara-gara itu. Dan ada kisah lagi, selang sekitar 8 tahun kemudian, ya 8 atau 9 tahun kemudian, ini yang saya alami sendiri, bahwa waktu itu ya tahun-tahun 98 hingga 99-an ya, tepatnya ini saya agak lupa ya, 99 atau 98, tetapi bulannya saya sangat ingat, yaitu bulan Agustus. Tanggalnya pun sangat ingat, yaitu tanggal 16 Agustus tahunnya 98 atau 99. Jadi kejadian itu karena akan ada upacara bendera ya, dan persiapan untuk karnaval, ada orang meninggal. Akhirnya karena persiapannya itu dan acaranya ini pagi, malam itu juga kita kubur. Nah, ini kita kubur waktu itu ya, saya ikut menggali. Beneran saya ikut menggali. Ini kalau teman-teman waktu itu yang pasti kan tahu, pasti melihat video ini, pasti akan ingat kejadian itu. Jadi kita menggali makam yang diduga dahulu ya adalah makam tersebut memang tidak ada. Di dalamnya itu kan, ini makam ini sudah penuh ya, sudah sangat penuh. Akhirnya desa ini pun juga akan berapa tahun kemudian akan mempunyai makam baru, membuat makam baru satu desa lain. Nah, di desa ini sudah penuh, sudah berhimpit-himpitan gitu. Akhirnya jika ada orang meninggal baru, dibukakan makam yang sudah lama, tidak ada keluarganya atau apa kan gitu. Itu dibongkar lagi, dilindih bahasanya waktu itu ya, dilindih gitu. Jadi di berdampingan gitu atau di sisihnya kayak gitu ya. Tetapi setelah kita gali malam itu penggaliannya ya, itu tidak ada mayatnya dan bekas-bekasnya pun di makam tersebut yang diduga waktu itu ya diambil oleh harimau itu memang benar tidak ada bekasnya pun, tidak ada, hanya urukan tanah, kain-kainnya pun tidak ada. Jadi cerita itu 99% benar bahwa ada memang diambil oleh harimau itu. Jadi ini ada kisah unik yang akhirnya berapa tahun kemudian, yaitu 8 atau 9 tahun,
saya sendiri dengan teman-teman anak-anak muda waktu itu menggali makam karena nggak ada lagi tempat space tersisa, akhirnya mencari makam yang sudah tidak dirawat dan akhirnya menggali tempat itu. Diarahkan oleh juru kunci namanya itu di tempat itu. Tapi ya juga agak takut kan gitu, namanya anak-anak muda atau gimana waktu itu. Tetap aja kita gali. Memang benar tidak ada bekas atau apapun. Jadi kesimpulannya ya dari 99% kisah itu memang benar. Dan kita perlu mempelajari lagi. Semangat lagi. Tahun 90, 30 tahun yang lalu, kalau statusnya itu sudah pernah kita pelajari lagi tentang hidup si harimau ini. Semogalah ada suatu keajaiban yang akhirnya nanti kita bisa membuat suatu catatan sejarah baru. Untuk apa? Untuk kita wariskan ke generasi-generasi mendatang bahwa ini adalah hewan eksotik, satwa yang eksotis, satwa maskot dari Indonesia yang sudah dinyatakan punah, bahwa semoga ada lagi kan gitu. Melalui apa? Penelitian, tanda-tanda di lapangan dan sebagainya begini. Jadi suatu keajaiban jika memang sudah dinyatakan punah dan ada lagi, itu sesuatu yang istimewa untuk saya pribadi. Dan mari kita bersama-sama terus berusaha secara ilmiah dan lainnya untuk bisa menyingkap misteri dari harimau Jawa ini 30 tahun yang lalu. Semoga hari ini masih ada.